Al-Quran di surat As-Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, ya. Aliyadabbar, ya, ayatihi waliyatadzakkaral albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, mubarak, ya, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran, ya. Sekali lagi, makanya dari tadi saya sudah katakan, saya yakin sahabat-sahabat yang berada di majelis hari ini itu sudah setiap hari baca Quran, maka tanpa terasa setiap hari lenteranya itu, lentera kolbunya, lentera otaknya, ya itu memancar. Karena memang biasa ini berkah di Quran ini. Nanti terkadang kalau kita langsung baca terjemahannya, terus ada yang masih sempat juga baca asbabun nuzulnya, oh masya Allah, ya Allah. Ya. Kenapa saya katakan dia Quran ini berenergi? Sudah diteliti memang. Ya. Di luar negeri bisa, iya ada yang di luar negeri, ada juga yang di Indonesia. Di Indonesia oleh di Surabaya, di Universitas Airlangga di Surabaya, ya, oleh Ustadz Insinyur Agus Mustafa. Dia meneliti ini, ya, tentang bahwa setiap huruf itu ternyata ada energi. Ya. Baik, bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2915, ya, man qara'a harfan, ya, min kitabillah falahu bihi hasanah. Ya, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, satu kebaikan akan dilipatkan 10. Ya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Walakin, ya, alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Ya. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baru baca alif lam mim itu sudah 3 huruf, sudah, ya, 30 kebajikan, 30 kekuatan, 30 power. Ditambah lagi ayat-ayat berikutnya, masya Allah. Ya. Itulah dia di otak tanpa terasa kita, ya, ayat demi ayat naik dia punya level emosi, masuk ke level enlightenment atau pencerahan. Ya. Bahkan Ustadz Adi Hidayat, ya, senantiasa mengingatkan kita untuk kita Quran, dan juga guru-guru kita yang lain, tentu Ustazah juga demikian, ya. Dia suka membaca Quran setiap hari walaupun belum mempunyai kemampuan hafal, ya. Kemudian mengkaji Quran dan membaca apa yang dibutuhkan di untuk misalnya menjadi orang tua, kita pakai beberapa ayat di Quran itu kita pakai, ya. Ya, tentu yang tinggi langsung derajatnya tentu menghafal Al-Quran. Hanya memang kondisi sekarang kita di umur-umur yang sudah semakin lanjut usia tentu berbeda, ya, kecepatannya menghafal Quran dibanding anak-anak yang masih muda dan anak-anak yang masih otaknya belum terlalu banyak memikirkan hal-hal yang lain, itu lebih cepatnya. Tapi bukan berarti usia kita menghafal Quran, ya. Kita niatkan terus-terusan dan ikhtiar terus-terusan. Kalaupun misalnya belum juga hafal, ya tentu baca Quran setiap hari, ya. Apa yang terjadi pada saat kita baca Quran itu ada sambungan di otak kita, ya. Sambungan ini terjadi pada saat apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita sentuh dan sebagainya, ya, dia tetap jalan. Apalagi kita baca Quran, dia tetap jalan itu, jalannya lebih cepat lagi, ya Allah, ya. Dan ini di otak kita sendiri pada saat kita baca, dia terjadi loncatan listrik yang luar biasa, ya. Listrik-listrik yang tergabung-gabung ini menjadi membawa energi, membawa, ya, memberikan gelombang. Oke. Okay? Nah, kemudian juga salah satu dari untuk bisa menaikkan kepencerahan atau paling enggak menjadi damai rasanya itu mengikuti kajian. Itulah saya suka sekali kalau ada, ya, sahabat-sahabat membuat sebuah taklim, kemudian terbina, tercoaching dengan teratur, terstruktur, ya, itu luar biasa, Masya Allah. Karena dengan kita mengikuti kajian yang terstruktur itu memudahkan kita untuk naik berada di level yang mutmainnah ini, terutama yang di pencerahan. Ya. Dan sekarang karena semua kajian itu bisa diakses di gadget, ya, entah di YouTube kah, entah di Facebook dan sebagainya, entah di IG. Nah ini sebenarnya memudahkan kita. Untuk itu juga kita, ya, buat sebuah kedisiplinan diri, paling minimal sehari dengar satu kajian gitu, entah dari guru siapapun, ya, karena dia menaikkan level di atas, ya. Baik, berikutnya, ya, mungkin kita juga suka membaca buku motivasi, kita membaca sirah, ya,
sirah Rasulullah, sirah Nabi yang lain, sirah dari ya sahabat-sahabat Rasulullah, sirah dari keluarga-keluarga Rasulullah, itu juga menaikkan ya level emosi. Oke. Dan itu akhirnya kita jadi bisa memahami, oh kayak gini tuh ya kalau kita sebagai seorang istri berhadapan pada suami, kita baca sirahnya Aisyah radhiyallahu anha, oh kayak gini caranya, atau membaca sirahnya Khadijah ya radhiyallahu anha, ya oh kayak gini caranya, seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Sebetulnya ngobrol dengan pasangan, dengan anak-anak dan teman juga, itu teman-teman yang kita tahu ya, teman-teman yang amanah. Itu makanya kalau punya kelompok taklim, kita bisa ngobrol dengan teman sekelompok taklim. Itu ternyata juga menaikkan level emosi ke zona ikhlas. Ya, ke zona ikhlas. Apalagi bersama-sama ya, kemudian mengkaji Quran. Itu naik di atas. Ya. Oke. Baik. Nah, kemudian apalagi yang bisa naik ke atas? Tentu istighfar. Beberapa bulan lalu kita sudah bahas ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan Dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ya Allah. Ya. Beberapa ibu-ibu tanya sama saya, apa iya Bu Aisyah? Dengan kita istighfar, apalagi lagi kondisi kayak gini nih, susah keuangan, resesi kita punya negara, resesi dunia ini, masa cuma istighfar saja ya rezeki terbuka? Iya, ini kan yang mengucapkan Rasulullah SAW, ya kan? Ya, dan tadi kan kita diminta yakinlah pada Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita yakin itu betul-betul loh terjadi, masya Allah, astagfirullah. Ya. Dan rezeki itu bukan saja uang, tetapi juga ilmu. Bunda melihat anak-anak barangkali Bunda banyak berpikir nih nggak efektif nih pembelajaran online jarak jauh nih, anak-anak jadi santai-santai. Udah Bun, istighfar aja Bun. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Rezeki ilmu itu bukan dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru hanya menyampaikan, ya, yang memberikan Allah. Istighfar saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kan bisa senyum lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini jelas sekali ya. Kalau kita sekarang ini ujian ini kita anggap ini adalah kesulitan, maka diminta kita perbanyak istighfar. Karena jika Allah membusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap sekarang ini adalah suatu kondisi yang masalah besar, maka kita diminta oleh Allah untuk ya beristighfar. Kenapa? Diberikan penyelesaian. Ya. Dan ini Dia akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ya Allah. Hadis tentang keutamaan istighfar itu banyak sekali ya. Ini kita ambil satu saja sudah 3 keutamaannya. Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Ya. Kemudian di surat Nuh ayat 10-11, rezeki karena istighfar. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Ya. Jadi bukan hanya hadis yang meminta kita istighfar, tapi di Quran juga ya kita diminta untuk beristighfar. Ya. Dan itu tadi ya, jadi kalau ada hujan lebat itu rezeki datang itu, ya Allah Bu. Cuma banyak juga orang kalau mungkin belum tahu ya, hujan lebat mengeluh. Waduh, ya berarti rezeki mau turun karena mengeluh terpental lagi. Ya, itulah kalau ada hujan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya. Oke. Nah, sedekah ya, tadi kan kita diminta ya menegakkan sholat, kemudian kita sedekah. Ya. Dalam At-Talaq ayat 7, ya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, masya Allah. Dan ternyata pada saat kita bersedekah, ya itu naik level emosi ke atas. Dan kesempatan ini saya tadi sempat disampaikan oleh Mbak Nining, alhamdulillah, masya Allah, sahabat-sahabat di dalam kajian ini tadi sebelum kita mulai kajian, ya mengirimkan sedekahnya, mengirimkan infaknya untuk yayasan narkoba kami, ya Allah, ya atas nama saya pribadi dan adik-adik di sahabat dekat sebaya, saya hatur jazakumullah khairan kasiran, masya Allah. Apalagi sebelum taklim kemudian kita sedekah, itu betul terbuka itu ilmunya. Tadi saya gemeter loh, saya deg-degan gitu, Mbak Nining sebut masuk lagi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Masya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Dan ternyata memang tanpa terasa kita naik level emosi kita. Yang menerimanya pun juga naik levelnya gitu ya, ya Allah, ya Allah. Betul-betul Allah yang Maha memberi rezeki, tentu lewat kita semua ya.